Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini akan dibahas mengenai cross join dan natural join. Jadi cross join dan natural join ini merupakan beberapa variasi dari join. Jadi materinya ini diambil dari slide pengenalan SQL Oracle. Jadi tapi implementasinya kita menggunakan MySQL ya, atau MariaDB. Nah, jadi di materi ini tujuannya, jadi pertama itu membangun dan mengeksekusi natural join menggunakan sintaks join ANSI 99 SQL. Nah, yang kedua membuat cross join menggunakan ANSI 99 SQL join syntax. Jadi yang ketiga menjelaskan pentingnya mempunyai standar SQL seperti didefinisikan oleh ANSI. Yang keempat menggambarkan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber data. Nah, jadi kalau kita belum mengenal join, berarti sebenarnya kita pengalaman kita itu hanya terbatas mengquery dan mengambil informasi dari satu tabel database. Jadi kita paling cuma ngambil misalnya data dari tabel departemen, terus ambil data dari employee. Kita belum pernah menggabungkannya. Sebenarnya ini tidak akan jadi masalah kalau semua datanya kita disimpan dalam satu tabel. Jadi informasi mengenai departemen, informasi mengenai employee digabungkan dan disimpan dalam satu tabel. Hanya kan bukan itu yang kita inginkan. Pasti ketika dua data yang berbeda, maksudnya secara logik mereka itu harusnya dipisah, tapi kita gabungkan dalam satu tabel, pasti itu akan terjadi redundansi. Dan juga sudah diajarkan ketika misalnya bagi yang sudah mendapatkan materi mengenai normalisasi data, normalisasi database, maka memisahkan data ke dalam tabel-tabel ya, terus menghubungkan antar tabel tersebut merupakan inti dari rancangan database relasional. Nah, karena database relasional itu dirancang saling berelasi, maka SQL menyediakan perintah join ya. Jadi perintah join ini memungkinkan untuk informasi di-query-kan dari beberapa tabel. Nah, terus menggabungkan data tersebut dalam satu hasil atau laporan. Nah, perintah join. Jadi ada dua jenis perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk membuat hubungan antar tabel dalam database. Yang pertama, ini Oracle Proprietary Join. Jadi joinnya itu perintah join yang khusus untuk Oracle. Jadi ini karena materi kita berasal dari Oracle ya. Kita menggunakan materinya. Tapi kita fokusnya di sini di ANSI ISO SQL 99 Compliant Standard Join. Jadi
standar join yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99. Jadi di materi ini jadi kita mempelajari cuma standar ANSI ISO SQL 99. Nah, di sini ada ANSI. Jadi ANSI ini merupakan kependekan dari American National Standard Institute. Jadi dia ini didirikan pada tahun 1918. Jadi merupakan organisasi swasta nirlaba, non-profit, tidak mencari keuntungan, yang mengelola dan mengkoordinasikan standar sukarela Amerika dan sistem penilaian kesesuaian. Jadi misi institut ini untuk meningkatkan, ya, ada 2, jadi tingkat kompetitif global dari bisnis Amerika, tingkat persaingan globalnya, ya. Terus kualitas hidup Amerika Serikat dengan mempromosikan dan membantu standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian dan memastikan integritasnya. Nah, SQL ini Structure Query Language, jadi merupakan bahasa standar industri pengelolaan informasi untuk sistem manajemen database. Jadi bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM. IBM ini kalau kamu anak komputer tahu, IBM ini adalah perusahaan manufaktur komputer. Jadi di pertengahan 1970. Jadi dia ini mulai meluas, ya, penggunaannya di awal 1980 dan menjadi standar industri di tahun 1986 ketika diadopsi oleh ANSI. Jadi sejauh ini sudah ada 3 standar ANSI, standar SQL ANSI. Masing-masing itu mengembangkan standar yang sebelumnya. Jadi dia dinamai berdasarkan tahun di mana mereka pertama diusulkan dan digunakan secara luas. Jadi diketahui, ya, jadi berdasarkan nama pendeknya, ya. Jadi di sini ada ANSI 86, ANSI 92, dan ANSI 99. Nah, di sini ada natural join. Natural join ini merupakan beberapa variasi dari perintah join SQL. Jadi join SQL ini berfungsi untuk menggabungkan field-field atau kolom dari 2 atau lebih tabel dalam database relasional. Jadi natural join ini dia berdasarkan kolom-kolom dari 2 tabel yang mempunyai nama yang sama. Jadi kalau antara tabel A memiliki kolom yang sama, ya, namanya, terus kolom B mempunyai nama yang sama, maka mereka akan digabungkan. Nah, dari 2 kolom tersebut, maka akan dipilih berdasarkan 2 kolom tersebut, maka akan dipilih baris-baris dari 2 tabel yang mempunyai nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Nah, jadi kalau dicek dulu kalau kolomnya sama, dari kolom yang sama antara 2 tabel tersebut, maka akan diambil baris-baris yang nilainya sama. Oke, di sini ada contoh 2 tabel, jadi tabel employee dan tabel job. Nah, di tabel employee dipunyai
kolom job ID. Nah, jadi kolom job ID ini merupakan reference ya, reference atau rujukan ke kolom dengan nama yang sama di tabel job. Jadi ini job ID di tabel employee, dia merujuk ke kolom job ID di tabel job. Nah, jadi kalau job ID di tabel employee merupakan foreign key, maka job ID di tabel job adalah primary key. Nah, karena ini kolomnya sama, berarti mereka bisa dilakukan proses natural join. Nah, seperti ditunjukkan di kode contoh, ketika menggunakan natural join, nah, jadi memungkinkan untuk menggabungkan tabel tanpa harus merinci kolom yang merinci secara eksplisit ya, kolom yang sesuai ya, kolom yang bersesuaian dari tabel tersebut. Tapi nama dan tipe data ini harus dicek. Nama dan tipe data dari kedua kolom tersebut harus sama. Jadi selain namanya sama, maka tipe datanya juga harus sama. Jadi ini salah satu contohnya. Select first name, last name, job ID, job title from employee natural join jobs where department ID lebih besar dari 80. Jadi ini klausa selectnya. Jadi akan diambil data first name, last name, job ID, dan job title. Jadi kalau first name, last name, dan job ID ini merupakan kolom yang berasal dari tabel employee, sedangkan kolom job title berasal dari tabel jobs. Nah, walaupun job ID ini bisa saja berasal dari tabel employee atau berasal dari tabel jobs, karena ini merupakan kolom yang menghubungkan antar tabel tersebut. Sedangkan klausa where ini untuk memfilter data agar mengambil employee. Coba kita lihat dulu departemen ID. Berarti kita harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu departemen ID ini berasal dari tabel yang mana. Tapi yang menjadi concern kita adalah di bagian ini. Jadi perintahnya cukup memilih kolomnya, terus from dari tabel mana, dan ini ada klausa natural join ya. Nah, tambahkan natural join, terus pilih nama tabelnya. Jadi kita tidak menyebutkan, oh ini gabungkan pakai kolom apa, karena dia akan mencari kolom yang sesuai. Jadi dia akan mencari secara otomatis. Nah, perintah join ini akan mengembalikan kolom-kolom dari tabel employee dan job title ya, yang sesuai, yang memang cocok dari tabel job berdasarkan kolom bersama ya, kolom yang berelasi ini yaitu job ID. Oke, ini hasilnya. Jadi perintah tadi, jadi select first name, last name, job ID, job title from employee, natural join, jobs where department ID 80. Oke, bisa kita praktikkan. Jadi kita, makanya sebelumnya bagi yang belum mempunyai database MyHR, maka silakan melihat video sebelumnya untuk membuat database MyHR agar memiliki tabel-tabel yang ada di contoh ini. Jadi kita jalankan dulu. Oke, mudah-mudahan ini kelihatan. Kita login MySQL. Nah, di sini
database-nya masih non, jadi kita gunakan database-nya use myhr. Nah, database change, jadi kita sudah menggunakan database myhr. Nah, kita lihat dulu. Tadi kan kita tidak tahu departemen ID ada di mana. Mungkin sepertinya ada di tabel employee. Berarti kita desk employee. Nah, ini. Oke, jadi di sini ada departemen ID. Oh ya, departemen ID ini ada di miliknya tabel employee. Jadi kita coba running ini. Jadi kalian bisa melakukannya juga melalui php-admin. Jadi kita select first name, last name, job ID, job title. Nah, di sini ada from, employees. Nah, setelah tabel utama, maka kita pilih natural join. Nah, jadi ini perintahnya. Terus nama tabel yang akan digabungkan. Terus syaratnya, where. Nah, kalau where ini tergantung kita, apakah nanti manager ID berapa, departemen ID berapa, bonus berapa, yang salarinya lebih besar dari berapa. Where department underscore ID lebih besar 80. Oke, untuk mengakhiri isikan dengan titik koma. Kalau tidak kita enter, dia minta baris terus. Oke, saya kasih titik koma. Nah, hasilnya kita ada Stephen King, AD Press, Presiden, Nina Kochar, ADVP, Administration Vice President, Lex Dehan, ADVP ya. Di sini dia tampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Kalau sebenarnya ada 12 row. Ada 12 baris. Oke, jadi tidak ada masalah ya, berhasil. Nah, ini contoh lainnya. Select department name, city, from department, natural join, location. Nah, ini bisa juga. Jadi memilih department name-nya, city-nya dari tabel departemen, natural join. Berarti city ini berasal dari tabel location. Nah, departemen dan location keduanya mempunyai kolom location ID. Jadi harus ada kolom dari dua tabel tersebut yang mempunyai nama yang sama untuk menggabungkan tabel tersebut. Nah, perhatikan bahwa natural join itu tidak harus kolom natural join itu tidak harus muncul di select clause seperti di contoh ini. Nah, sebenarnya ada kolom yang menghubungkan adalah kolom location ID, tapi tidak disebutkan di bagian select. Kalau tadi kan kolom job ID yang menghubungkan, dia disebutkan di bagian select. Ini tidak disebutkan location ID, jadi tidak muncul. Nah, selanjutnya di sini ada cross join. Jadi cross join ini ANSI ISO SQL 99 SQL cross join. Jadi dia menggabungkan tiap baris dalam satu tabel untuk tiap baris di tabel yang lain. Jadi misalnya dia begini, dia mengambil satu baris dari tabel A, terus dia cocokkan di tiap baris, di semua baris di tabel B. Jadi hasilnya dia itu merepresentasikan semua kombinasi baris yang mungkin dari dua tabel tersebut. Jadi dia modelnya kombinasi. Jadi misalnya kalau isi baris tabel A itu 1 dan 2. Terus tabel B kita buatkan dulu anunya ya.
Kita buka dulu Word untuk kita menggambarkan modelnya. Jadi dia ini kan kombinasi. Nah, jadi misalnya ini tabel A. Ini tabel A ya. Isinya 1, 2, 3. Oke. Terus ada tabel B. Isinya 8, 9, 10. Tambah lagi satu baris. Oke. Coba kita buat 2 kolom. Layout ya. Oke. Nah, berarti hasil dari cross join dari tabel A dan tabel B, maka dia akan mengkombinasikan dari tiap baris ini. Berarti 1 ke 8, berarti isinya kombinasi tabel A dan tabel B. Berarti adalah 18. Setelah itu 19. Habis itu 110. 111. Jadi 18, 19, 110, 111. Jadi kita ambil dulu baris pertama dari tabel A. Nah, dicocokkan dengan semua baris di tabel B. 8, 9, 10. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita insert lagi below ya. Nah, berarti pindah ke baris selanjutnya. Karena baris 1 sudah dipasangkan di seluruh baris tabel B. Jadi 2, 8, habis itu 2, 9, habis itu 2, 10, 2, 11. 28, 29, 20, 11. Sampai seterusnya untuk baris 3. Oke, kita isi saja ya. Nanti jadi 3, 38, 39, 310, 311. Oke, jadi ini hasil kombinasinya. Jadi kalau di sini ada 3 baris data, di sini ada 4, ya. Jadi misalnya di sini 3, nah di sini 4, maka kombinasinya adalah 12 ya.
di sini adalah 12. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi kombinasi itu perkalian dari jumlah totalnya ya. Totalnya adalah perkalian dari jumlah baris A dan B. Oke. Jadi hasilnya ini sangat besar ya. Jadi ini. Jadi kalau kita cross join tabel dengan 20 baris dengan tabel 100 baris, maka query-nya mengembalikan 20 kali 100, yaitu 2000 baris. Nah, ini contoh cross join. Jadi employee tabel mempunyai 20 baris dan departemen tabel punya 8 baris. Jadi kalau kita melakukan cross join akan mengembalikan 160 baris. Oke, jadi kita coba. Dia sama, perintahnya mirip dengan natural join. Kita misalnya select last name. Nah, jadi ini antara dua. Jadi last name dari tabel employee dengan department underscore name dari tabel department ya. Jadi from employee cross join department. Oh, ini ada S. Oh, sorry. Jadi select class name, department name from employees cross join departments. Ini keluar. Oh, keluarannya dia 360 baris. Jadi ini merupakan hasil dari kemungkinan. Jadi bisa saja Abel itu kerja di administrasi, Abel itu bisa kerja di marketing, Abel itu bisa kerja di shipping, dan seterusnya. Jadi semua kemungkinan yang bisa terjadi antara tabel pasangan, antara tabel employee dan tabel department. Banyak sekali. Oke, itu dia materi mengenai natural join dan cross join. Jadi di sini kita sudah mengenal istilah-istilah cross, yang mana itu cross join, yang mana itu natural join. Oke, sekian untuk materi di video untuk natural dan cross join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.